Pujiakan nama Tuhan. Shalom saudaraku. Oh haleluya. Gimana kabarnya saudaraku? Pujiakan nama Tuhan, saya senang bisa dapat melayani di ibadah malam lagi. Sungguh suatu kehormatan besar. Terima kasih kepada Bapak Gembala, melalui Bapak Gembala mempercayai saya untuk bisa membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya di dalam ibadah malam ini. Terima kasih dengan wajah-wajah yang Bapak milih, saya sudah kangen, saya sudah jarang lihat ya. Mohon maaf kalau saya kadang-kadang jarang untuk datang ibadah malam karena ya tahu sendiri saudaraku, isi kerja malam start hari Minggu malam saudaraku ya, dari jam 6 sampai jam 6 malam sampai jam 5 pagi. Jadi kalau pun dia bisa datang ini, dia harus merelakan off harinya untuk tidak bekerja karena maaf saya nggak bisa membawa anak-anak, ya lihat sendiri ya anak saya tadi itu nggak bisa, kalau harus ada yang memperhatikan ya, harus ada yang menjaga gitu saudaraku. Jadi saya mau maaf, jadi ya tapi bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan telah mengutus saya untuk dapat membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Amin saudaraku. Pujiakan nama Tuhan. Di minggu-minggu ini, di bulan ini terutama saudaraku, Bapak Gembala sudah memberikan visi-visinya melalui ibadah khotbah-khotbahnya saudaraku ya. Dikatakan melalui bahwa kita ini betul-betul dibentuk melalui bejananya menjadi sempurna di mata pemandangan Tuhan, dan tadi pagi juga dibilang bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Wow, sampai kalau saudara yang belum datang tapi dibilang tadi pagi bahwa kita itu lebih berharga bagaikan lebih berharga dari lukisan yang diberikan contoh tadi ya saudaraku ya. Contoh-contohnya lukisannya dari Picasso lah, Monet ya saudaraku ya, Van Gogh segalaku yang harganya yang ratusan juta rupiah, ratusan juta dolar saudaraku ya. Saya sampai waktu dengar gitu wow, tapi satu hal yang Tuhan kasih pencerahan lagi, wih ada beda loh saudaraku. Apa bedanya berharganya kita sama berharganya lukisan itu saudaraku ya. Lukisan itu bisanya berharga setelah beratus-ratus tahun kemudian. Amin saudaraku. Bukan waktu Van Gogh menulis menggambar sesuatu atau Leonardo yang menggambarkan itu, Da Vinci yang menggambarkan siapa, Smile, Mona Lisa Smile saudaraku. Apakah dia menggambarkan itu langsung ditaruh di pasar harganya langsung puluhan juta rupiah? No, nanti waiting time-nya itu bisa puluhan tahun dan ratusan tahun baru bisa berharga. Tetapi kita pasti di dalam janin kita sudah berharga, ditenun. Pemazmur mengatakan betapa dahsyat dan ajaib kejadianku, engkau menenunku di dalam kandungan ibuku. Wow, beda saudaraku, jauh. Amin saudaraku. Lihat berharganya kita tadi itu. Oh Tuhan iya. Beda banget itu namanya karya tadi itu. Waduh, ini pink ya, pink diamond pink ini yang dibilang 82 juta rupiah. Ya saudaraku ya, 80 juta bukan rupiah, dolar, sorry. Ya, 82 juta dolar, saudaraku. Apakah dia waktu menjadi berlian itu menjadi waktu awalnya sudah kayak gini? Belum, dibutuhkan suatu make sampai demikian. Ya pembuatan yang betul-betul rumit, yang betul-betul bisa untuk menjadi demikian bisa bertahun-tahun kadang-kadang. Enggak langsung blek jadi. Tapi waktu kita sudah ada di janin ibu kita masing-masing, itu Tuhan sudah menenun kita dengan rupanya, saudara. Lebih berharga kita di antara mereka semua. Saya terima kasih Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Tapi satu hal saudaraku, ya berharga di mata Tuhan itu adalah suatu relationship kita kepada Tuhan. Amin saudaraku. Kita kalau semua berbicara antara tadi itu ya, berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Berarti kita ngomong secara langsung adalah relationship. Kesimpulannya adalah relationship saudaraku. Hubungan antara kita dengan Tuhan. Hubungan antara kita dengan Bapa. Keintiman yang ada di dalam antara kita dengan Bapa kita. Ya, di firman Tuhan ini ya, di Alkitab yang kita baca ini, ada jenis-jenis ya
relationship antara kita dengan Tuhan, saudaraku. Ada berbagai macam gambaran yang Bapa berikan kepada kita bagaimana hubungan itu kepada Tuhan. Ya, di firman Tuhan itu ada saya simpulkan ada 4 jenis relationship, saudaraku ya. Itu kita tuh bisa dikatakan sebagai anak. Amin. Oh, banyak sekali ayatnya bisa ya. Kita sebagai anak dan Bapa, saudaraku, antara Bapa dengan anaknya. Itu. Yang kedua, bahwa kita ini adalah sebagai sahabat ya. I'm a friend of God, ya, saudaraku ya. Ya, sahabat yang rela untuk menyerahkan nyawanya itu adalah Yesus. Itu sahabat. Itu relationship yang kedua. Yang ketiga adalah Yesus adalah sebagai mempelai Kristus. Dalam arti kata bahwa nanti ya, bahwa kita nanti pada waktu akhir zaman mempelai Kristus itu akan mengundang kita ya. Kita akan diundang sebagai mempelai Kristus di dalam perkawinan di atas awan-awan, saudaraku ya. Itu hubungan yang kedua. Yang ketiga, yang keempat yang saya bisa simpulkan hubungan antara gembala dan domba. Amin, saudaraku, bisa ya. Tadi adalah antara anak ya, antara kita sebagai sahabat, sebagai anak, sebagai mempelai Kristus. Yang keempat adalah sebagai domba, saudaraku. Gembala dan domba. Ya, saudaraku ya. Mari kita buka di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Ya, saudaraku ya. Ini Yesus sendiri yang mengatakan, saudaraku. Yohanes 10 ayat ke-14. Yesus sendiri mengatakan demikian. Yohanes bukan obat. Oke. Yohanes 10 ayat ke-14 katakan kita bisa katakan bersama-sama ya, saudaraku ya. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini Yesus yang mengatakan loh, saudaraku ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Siapakah domba-dombanya? Ya, kita semua ya. Kita semua adalah domba-domba di hadapan Tuhan. Dan domba-dombaku mengenal aku. Dari sini apakah kita sebagai domba mengenal Tuhan sebagai gembala kita? Sejauh manakah kita mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala kita? Itulah poinnya, saudaraku ya. Dan dikatakan bahwa akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Di sini dari 4 relationship tadi ya, saya tidak akan mengupas antara sebagai anak, sahabat atau mempelai ya. Itu adalah ada bahasa sendiri. Itu kalau mau dikupas, bisa lama, bisa menjadi berseri, saudaraku. Tapi yang saya di sini saya akan kupas sedikit adalah sebagai domba. Kita sebagai domba dan Yesus adalah sebagai gembala kita yang baik, dikatakan demikian. Satu hal, kita kok sebagai domba ya, saudaraku ya. Kenapa kok kita sebagai domba dan dikatakan bahwa Yesus sendiri buka di dalam Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Kenapa kita penting? Kita ini sebagai domba dan kita harus sadar bahwa kita ini adalah domba-domba di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita harus sadar demikian. Dikatakan bahwa lihat, aku adalah Yesus sendiri. Mengutus kamu, kita semua, seperti domba di tengah-tengah serigala. Wow. Sebab itu hendaklah kamu cerdik dan seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi saya poin yang pertama yang A adalah aku, Yesus sendiri, mengutus kita semua seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita harus cermat, kita harus betul-betul tahu kondisi kita sekarang ini. Oh, kita memang aman, seakan-akan kita memang fine-fine aja. Kita dalam kondisi dalam zona nyaman kita mungkin ya, dalam kondisi fine-fine aja, kita puji Tuhan tidak kena virus, kita apa. Tapi percayalah bahwa kita tetap di tengah-tengah serigala. Dimanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, itulah Anda harus sadar bahwa ada serigala-serigala yang mengelilingi saudara, yang siap menerkam saudara. Wow, saya enggak menakut-nakuti. Ya, dalam hal ini serigala apa? Apakah ada hewan? Oh, ada orang yang beringas kayak orang-orang yang mungkin sudah riot-riot itu mau mengancam saudara. No, jangan pandang seperti kayak gitu. Serigala di sini itu adalah hal-hal yang membuat saudara khawatir. Hal-hal yang membuat saudara takut. Hal-hal yang membuat saudara terintimidasi dengan kondisi sekeliling saudara. Itulah serigala-serigala saudara. Ya, saudaraku.
Saudara begitu keluar, kemungkinan ada mungkin ke suatu kerumunan ya, ke belanja ya umpamanya, atau di tempat kerja sekalipun. Saya dengar ada cerita dari Ibu Lydia Setia yang di tempat kerjanya betul banyak kena. Dia sudah, aduh Tuhan, cuma Tuhan yang protek ya, cuma tinggal 2 aja yang training dia dengan anunya ya, betul ya Ibu, yang tidak kena, udah trainer lainnya udah kena, bayangkan. Jadi dia sudah dikerumuni oleh suatu serigala kekhawatiran tadi, saudaraku. Itulah kita domba, saudaraku, yang sudah di sini ketakutan, di sini kekhawatiran, di sini suatu intimidasi, di sini suatu ketidakpastian. Wah, itu yang diutus Tuhan kita di sana, Bayangkan, kita ini domba diutus ke sana. Makanya kita tuh harus sadar sendiri bahwa kita ini domba yang butuh gembala kita. Butuh gembala yang agung kita. Yesus Kristus Tuhan, saudaraku. Jangan salah, saudaraku, kita aman, kita fine. Oh, puji Tuhan ya. Saya puji Tuhan. Tempat kerja saya memang tidak ada yang kena karena memang ya puji Tuhan, Tuhan belum izinkan kena di sana, saudaraku ya. Tapi tetap ada suatu hal-hal kekhawatiran yang melanda. Kadang-kadang kalau ngajak anak-anak pergi kemana, kan udah bosen di rumah, saudaraku ya. Ngajak pergi atau belanja yang ngajak anak-anak, itu sudah tetap, meskipun tetap pakai ya tadi masker ya saudara-saudara, masker yang saudara pakai itu ya, tetap harus, kan sekarang sudah jadi wajib ya saudaraku ya, kemanapun ke toko harus pakai masker ya saudaraku ya. Tapi itu tidak mengubah keadaan bahwa kita ada di tengah-tengah serigala-serigala yang akan mengambil siap menerkam kita. Ingat, kita adalah domba-domba di tengah serigala. Itu dulu, paten dulu. Saudaraku, dari situ kita tahu harus kita melangkah gimana. Oh, kita harus melihat gembala kita yang agung. Disitulah. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita tahu domba bahwa kita ini, kondisi kita ini gimana. Dikeliling itu tadi ya, serigala-serigala tadi. Ya, tapi nanti ada solusinya, saudaraku. Jangan takut. Serigala-serigala itu tidak ada apa-apanya. Saya bisa katakan bahwa serigala itu mungkin serigala ompong akhirnya nantinya. Saudaraku, dikatakan bahwa kita di tengah-tengah serigala. Dan sekarang, setelah itu kita tahu bahwa kita butuh gembala kita. Kita butuh gembala kita untuk dapat bisa menghindarkan kita dari serigala-serigala itu. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kita harus sadar juga bahwa sebagai domba kita itu ada hal-hal yang melemahkan kita, ada hal-hal karakteristik sebagai domba yang lemah, yang tanpa gembala kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan mengatakan bahwa tanpa aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa gembala itu domba tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Ya, kalau lihat karakteristik domba, saudaraku ya, domba itu adalah hewan yang lemah sebenarnya. Domba adalah hewan yang enggak punya kekuatan atau kemampuan untuk membela diri, saudaraku. Oh, coba kalau kambing atau bayangkan aja kerbau atau yang lainnya, anjing atau segala macam itu kalau diganggu, dia akan menyerang balik. Dia ada kemampuan dan dia mempunyai taring, dia mempunyai tanduk yang gede. Domba enggak, kecil, saudaraku, melungker lagi gitu loh. Saudaraku ya, yang lain tuh punya, ada, Tuhan kasih kemampuan, kayak gajah pun ada itunya ya, ada gadingnya ya saudaraku ya, untuk segala binatang tuh ada, saudaraku, ular lah apa, domba enggak ada, saudaraku. Saudara ngusik domba, dia paling ngaleh gitu, lari duk gitu loh. Ya, ada yang ganggu siapapun, anjing ya. Kalau saudara lihat di YouTube itu apa, lari dia apa? Dia enggak ada kemampuan, saudaraku. Dalam arti kata apa? Lemah. Dalam hal ini kita sebagai domba juga manusia, kita juga fragile. Kita lemah juga dalam kondisi hal ini. Kita harus sadar, jangan kita merasa diri kita kuat. Maksudnya dalam kita bukan berarti enggak ada percaya diri dong, bukan. Kita harus sadar diri kita dulu bahwa kita tidak kuat tanpa adanya Tuhan bersama dengan kita. Amin, saudaraku. Itu maksudnya. Tetapi begitu kita sadar bahwa Tuhan beserta kita, kita harus yakin bahwa kita kuat bersama dengan Tuhan. Itu maksudnya. Tetapi kita harus tahu, sadar dulu dalam diri kita, Tuhan, tanpa Engkau sebagai gembala kami,
tanpa Engkau gembala kami yang menuntun kami, tanpa Engkau gembala kami yang bisa mengusir segala tadi serigala-serigala yang mengelilingi kita, saya tadi. Saya nggak bisa Tuhan, saya lemah, saya nggak punya kemampuan untuk membela diri saya sendiri. Itu, saudara sadari, domba, saudaraku ya. Yang kedua, ya saudaraku ya, domba adalah hewan yang mudah tersesat. Itu, sifat karakteristik domba, hewannya sendiri loh ya. Itu gampang tersesat, saudaraku. Kalau saudara lihat domba itu ya ditaruh di padang gitu, sudah dia lari ke sana, udah cari sendiri makan apa tanpa tahu arah apa, sudah dia gampang tersesat, saudaraku. Domba, saudaraku, nggak tahu jalan pulangnya lagi tanpa ada gembala itu lagi. Gembala, nanti saya kasih video saudaraku ya, bagaimana gembala itu bisa manggil dari yang tersebar di mana semua itu ya, nanti Pak, itu bisa ngumpul semua, ya saudaraku ya, tanpa ada gembala, tersesat di mana-mana. Itulah kita, manusia tanpa adalah Tuhan sebagai gembala kita akan mudah tersesat, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah engkau percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena Tuhan tahu pengertian kita sendiri itu gampang membuat kita tersesat. Pengertian sendiri itu membuat kita jauh melenceng dari apa yang menjadi maksud dan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu saudaraku, gampang tersesat domba itu. Jangan heran saudaraku, makanya kita butuh gembala kita untuk menuntun kita. Itulah domba saudaraku ya. Nah saudaraku, saudara hal-hal ini yang saya buka dulu. Kenapa? Pentingnya gembala, domba itu butuh gembala itu saudaraku. Kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang gampang tersesat. Dan kita adalah orang yang rentan dengan kesalahan, rentan dengan dosa, rentan dengan pikiran-pikiran yang tidak berkenan saudaraku. Dengar suara kayak gini aja sudah, wah, dengan suara lagi, dengan suara ini, oh iya ya sudah, waduh sudah. Rentan sekali saudaraku ya, dalam hal ini domba. Kita butuh gembala kita yang agung saudaraku. Nah, satu hal itu adalah sifat-sifat dan karakteristik domba yang benar-benar harus kita ketahui. Tapi ada satu hal bahwa domba memiliki sifat-sifat yang bagus juga, yang baik. Kenapa dalam hal ini Tuhan itu sampai memberikan perumpamaan sebagai domba, saudara, bukan kambing? Karena domba itu memiliki sifat-sifat yang bagus juga, saudaraku. Kalau saudara tahu, yang pertama adalah domba itu lemah lembut. Ya, dalam arti kata dia itu enggak kasar dan dia itu lemah lembut dan mudah diatur. Amin saudaraku. Dalam hal ini kalau minggu lalu Bapak Gembala mengatakan bahwa kita itu sebagai bejana yang dibentuk sebagai tanah liat di tangan penjunan, saudaraku, dikatakan bahwa, dan saya sudah cerita sama saudara, saya sudah bersaksi bahwa waktu saya di Tennessee, waktu saya di Chattanooga, Tennessee, saya sudah melihat sendiri ke pengrajin vas untuk bunga. Dan di situ memang saya lihat sendiri bagaimana seorang penjunan, tuh dari tanah liat diputer, pakai kakinya gini-gini dan muter dia, dibentuk gitu. Ada satu yang kelihatannya sampai bagus, sudah bagus, saya lihat apa, loh dipecah sama dia, ceper. Saya lihat sendiri saudara. Dalam arti kata saya, untuk kalau saya kasihkan ke saya ambil, saya taruh di apartemen bisa masih bagus kok, ternyata dia bilang tuh ada suatu beretan dikit, ada satu lecet kecil aja, dia banting terus. Ya saudaraku, itulah yang Tuhan mau juga, supaya kita mudah dibentuk saudaraku ya, mudah diatur, bukan bebal, bukan keras kepala. Tapi domba adalah hewan yang mudah diatur ya. Sebagaimana kita domba di hadapan gembala kita mau juga sebagai orang yang lemah lembut dan mudah diatur untuk maunya Tuhan. Amin saudaraku. Ya. Orang membentuk suatu bejana atau tanah liat tadi itu ya, itu dari yang lembek, bukannya keras terus dibentuk begitu ya, kayak kayu membentuk patung gitu, bukan. Saudaraku,
dari yang basah. Mereka basah sampai lembek-lembek sampai ya tahu ya. Lempung kalau orang Surabaya bilang, Jawa bilang tuh lempung gitu sampai waduh gitu. Sampai becek-becek gitu tuh itu kenapa? Kalau lembut kayak gitu apa? Gampang dibentuk. Bentuknya bagus atau apa? Gampang sekali. Lah, hewan domba adalah kelemah lembutannya yang diambil. Dia mau dituntun mau kemana? Gembala mau ke sini, ke kiri, gembala kamu ke kanan. Dia manut saja, dia nurut saja, enggak keras kepala dan bebal, tegak kentut. Aku maunya ke sana, itu rumputnya lebih hijau. Aku maunya ke situ, rumputnya lebih gede daripada rumput tetangga. Wah, saudaraku, jangan saudaraku ya. Dibilang itu maunya Tuhan apa itu yang terbaik. Karena gembala tahu apa yang dibutuhkan domba-dombanya. Amin saudaraku. Katakan. Dan kedua, setelah dia lemah lembut, ya, domba itu mengenal dan mengikuti suara gembalanya. Oh, haleluya. Ya, domba itu sekali lagi saya katakan domba itu mengenal, gak hanya kenal, tapi dia ikut, saudaraku. Ya, dia bisa mengenal, oh ini suaranya, tapi dia, bisa aja dia nggak mau ikut, tapi dia mau ikut. Ya, saudaraku, suara Tuhan sebagai gembalanya. Ya, kita buka Yohanes 10 ayat ke-27. Yohanes 10 ayat ke-27. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Dikatakan domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, domba-dombaku, kita semua mendengar suara Tuhan. Enggak hanya mendengar aja ya. Kemampuan untuk mendengar suara Tuhan itu sudah bagus. Kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa mendengar apa maunya Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita bisa tahu hal itu sudah bagus. Tetapi Tuhan mau lebih lagi bahwa mereka mengikut aku. Enggak hanya dengar tapi ikutlah gitu loh. Enggak hanya dengar saja, tapi ayo ikut apa maunya Tuhan. Dikatakan demikian, saudaraku ya. Itu kemampuan domba ya. Kita lihat cuplikan videonya saudaraku ya. Ini menarik saudaraku ya. Video ini. Dengan suara ya. Ini seorang turis. Eksperimen pertama, turis pertama memanggil. Dikasih tahu cara-caranya. Ciko. Gak ada yang datang. Turis kedua datang coba lagi. Panggil dia. Dombanya saudara lihat. Berserakan kemana-mana. Lihat dombanya. Jauh di sana. Jauh. Sampai ketawa semua. Orang ketiga ini coba lagi. Lain orang. Saudara lihat dombanya ya. Perhatikan dombanya tuh jauh berserakan, jauh di sana. Sekarang gembalanya sendiri. Lihat yang jauh. Langsung dia dengar, dia langsung dengar. Lihat dombanya saudaraku. Lihat saudaraku. Datang semua dari yang jauh. Datang. Saudaraku. Saudara lihat dari yang jauh Pak. Puji Tuhan saudaraku. Itulah domba yang dimau Tuhan. Amin. Saudaraku. Menarik bukan? Ya saudara bisa lihat jauh saudaraku dari sana. Cuma dengan panggilan 3 kali kok nggak salah tadi. Jika whatever tadi itu ya saudaraku. Sampai ditiru 3 orang ya. Jika. Nggak ada yang datang. Begitu orang cuma datang cuma ngomong 3 kali aja. Jika. Yang jauh sekali. Lagi makan
Ingat, kalau saudara lihat tadi, lagi makan loh. Cek, langsung noleh gini. Bisa sekali lagi aja bos ya. Itu mungkin cuma berapa detik. Saya yang paling terakhir aja yang itu, yang waktu gembalanya dia yang cika-cika gembalanya tadi. Saya ingin cuma untuk ilustrasi supaya saudara jelas, gitu loh. Ilustrasinya. Hah? Udah ditutup ya? Di movie, oke lah. Tadi itu ya, kalau saudaraku lihat tadi ya, cermat saya bilang tadi, lihat dombanya. Karena apa? Saudaraku, ada yang jauh, ada yang berserakan di mana-mana. Itulah yang saya bilang tadi, bahwa domba itu gampang tersesat. Karena dia apa? Dia cuma nuruti apa yang dia butuhkan. Seperti kita, apa yang kita butuhkan ya kita ikutin aja. Tempat makan saya di sana, saya di sana, kerjaan saya di sana. Itu yang dia butuhkan. Tapi begitu Tuhan ada cika-cika tadi, saudaraku ya. Ada cika-cika cuma 3 kali aja cika-cika tadi, saudaraku. Yang jauh dia minta ampun tadi ya, saudara. Saya bilang, tuh loh yang jauh, lihat yang jauh. Itu dari makan yang enak, wah, dari zona nyaman mereka, yang nyaman enak hijau tadi, langsung gini kepalanya. Saya coba, Tuhan, memang Tuhan dahsyat. Itu langsung gini saudaraku. Dan yang jauh pun dia datang, cuma 3 kali cika-cika. Dalam arti kata apa saudaraku ya? Domba yang baik adalah domba yang sanggup mendengar suara gembalanya. Dan domba itu juga mau mengikuti arah kemana suara itu datang saudaraku. Mau panggilan itu kemana, dia harus ikut. Itulah domba yang baik. Dan kita harus menjadi domba-domba yang sanggup mendengar suara Tuhan. Domba-domba yang sanggup mendengar suara Tuhan dan mengikut maunya Tuhan. Oke, sekali lagi ya, saya lucu aja, supaya kita jelas saja. Yang bagian terakhir, yang bagian itu sebelum orang mana tadi orangnya tadi? Oh sudah, warnanya lagi gitu. Udah lewat. Yang tadi yang orang gembalanya. Dia dangak, saudaraku sampai yang jauh. Coba kasih sedikit lagi, mundur sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, mereka masih makan. Lihat, yang paling jauh sana. Ya, saudaraku ya. Lihat dah itu, 3 kali saya lihat. Dangak saudaraku, lagi makan. Lagi mengenyangkan perut mereka. Lihat. Hoda, cuma berapa kali. Dan dia tidak manggil lagi. Dia pergi habis itu. Bayangin saudaraku. Dia berhenti manggil tapi tetap datang akhirnya. Nurut. Saudaraku, itulah yaitu domba yang baik. Tuhan inginkan kita menjadi domba-domba yang baik sedemikian saudaraku. Mampu mendengar suara Tuhan. Tapi begitu kita merasa dienak sedikit, aduh Tuhan. Rasanya kok Tuhan suruh ke sana tapi kok saya nggak mau ya. Rasanya Tuhan suruh saya untuk ikut ibadah tapi kok tadi itu saudaraku, dia mau sampai ya, dombanya dengar itu langsung Tuhan, saya ikut suara Tuhan. Demikian kita domba saudaraku. Saya dengar suara Tuhan, Tuhan itu mau, saya ikut mau ke sana. Wow saudaraku. Nah, sekarang di sini bagaimana kita mau bisa dengar suara Tuhan? Gampang sekali kok sebenarnya ya. Firman Tuhan itu adalah suara Tuhan saudaraku. Ya, banyak baca firman Tuhan. Banyak mendengarkan firman Tuhan melalui banyak sekali YouTube itu beribu-ribu ya saudaraku ya. Saudaraku, banyak sekali yang dikirim-kirim oleh Bapak Billy itu ya, dari Basir lah, ya Debbie Basir banyak sekali itu saudaraku. Itu adalah firman Tuhan. Tetapi jangan hanya mendengarkan, jangan hanya membaca. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Merenungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam saudaraku ya. Renungkanlah. Dan akhirnya apa? Lakukanlah. Itu yang penting saudara. Kita sebagai domba itu supaya kita peka suara Tuhan. Ya, kepekaan ini penting bahwa saya bisa katakan bahwa kita bisa mengasah kepekaan rohani kita. Dalam bahasa kerennya, kalau saya bisa katakan bahwa spiritual instinct, gitu loh ya. Bahasa keren spiritual instinct kita tuh diasah gitu loh. Jadi kita lihat suatu hal yang nggak benar, itu kita sudah cek, Tuhan nggak berkenan kok, jangan, gitu loh.
Tuhan, aduh jangan, Tuhan nggak berkenan. Seperti tadi yang kesaksian Pak Billy ya, bagaimana bukan takut akan dosa gitu loh ya. Itu tuh dibutuhkan tadi itu, ada kepekaan rohani, ya spiritual insting di dalam kehidupan saudara masing-masing. Itulah saudara bisa mendengarkan suara Tuhan dan mau mengikut Tuhan. Ya saudaraku, saya lanjut lebih cepat. Itu tadi kita sebagai domba. Ya saudaraku, sekarang ada our part dan ada God's part, saudaraku ya. We do our part and God do His part, saudaraku ya. Kita buka di Mazmur 23, saudaraku. Mazmur 23, ya, Pak. Aduh gampang. Ini umum, saudaraku ya. Apa namanya? Ayat umum, ayat hafalan ya saudaraku, sudah hafal ya. Tuhan adalah gembalaku ya, saudaraku ya. Oke, Mazmur 23 ya. Kita lihat sekarang ya, God's part sebagai gembala ya. God's part as a shepherd ya saudaraku ya. Apa yang dilakukan gembala kepada kita saudaraku ya. Kita sudah melakukan tugas kita sebagai domba. Kita sudah sadar posisi kita sebagai domba harus bagaimana. Sekarang apa yang menjadi posisi gembala yang dilakukan terhadap kita. Kita lihat ya ayat yang satu yang kedua dulu. Saudaraku ya, Tuhan adalah gembalaku. Ya, takkan kekurangan aku. Yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Pertama, gembala Tuhan sebagai gembala adalah provider. Amin. Ya, He is provider. Tuhan sebagai gembala adalah provider. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan sebagai domba-domba. Ingat saudaraku ya, domba pada waktu domba betulan, domba sungguhan maksud saya yang kita lihat di film tadi, itu membutuhkan cuma apa? Dua aja kok mereka dibutuhkan. Mereka butuhkan apa? Air dan makanan, padang rumput untuk makanannya dia. Amin, saudaraku. Apakah domba butuh butuh pakaian? Apakah domba butuh sepatu lah atau whatever, saudaraku? Enggak, cuma butuh dua hal pokok yang dibutuhkan oleh domba tadi, saudaraku. Apa? Air minum dan padang rumput untuk makanannya dia. Dikatakan bahwa apa? Bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau sebagai makanannya. Dan Ia membimbing aku ke air yang tenang sebagai minumannya. Dalam hari ini, gembala adalah Tuhan. God is a provider. Amin, saudaraku. Dia adalah penyedia yang kita butuhkan. Apapun yang kita butuhkan, Dia akan sediakan. Ingat, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Wow, Allahku akan memenuhi setiap keperluanku menurut kekayaannya siapa? Kekayaannya Tuhan. Bukan Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kemauannya Alex dan keperluannya no, kekayaannya Tuhan. Berarti wah, ingat ya, menurut kekayaannya ya saudaraku ya, berarti jauh di luar batas yang kita pikirkan. Kira-kira bahwa apa yang di luar apa yang Tuhan akan memberikan ya saudaraku ya, apapun yang tidak bisa kita pikirkan, ya, yang mata tidak bisa tampak ya, yang tidak bisa didengar timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Wah, saudaraku ya, dikatakan bahwa Tuhan adalah provider. Itulah gembala kita. Itulah gembala kita yang kita sembah pada malam hari ini. Yang kedua, saudaraku, ayat yang ketiga. Langsung saya cepatkan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya siapa? Namanya Tuhan. Dikatakan bahwa Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar. Dalam hal ini saya katakan bahwa gembala kita adalah God, He is a restorer. Dia adalah pemulih kita, saudaraku ya. Kalau saudara terjemahan Inggrisnya ya saudaraku ya, dia menyegarkan jiwaku, dikatakan I restore your soul. Wah, saudaraku, seger jadinya saudaraku ya. Dia akan memulihkan
Tadi hati-hati yang gundah gulana, hati-hati yang penuh dengan ketakutan tadi, hati-hati yang penuh kecemasan karena serigala-serigala yang mengelilingi di kita, saudaraku, itu disegarkan lagi, direstore, dipulihkan, saudaraku. Amin, saudaraku. Wah, saudaraku, dahsyat hal ini. Kalau saudara bisa cerna hal ini, dahsyat. Dia akan selalu yang memberikan pemulihan dalam kehidupan saudara. Hati yang hancur itu dia akan sembuhkan, saudaraku. Ya, dikatakan bahwa buluh yang terkulai tidak akan sampai dipatahkannya, ya saudaraku ya. Sumbu yang sudah pudar tidak akan dipadamkannya, bayangin. Hati kita mungkin sudah lemah, hati kita sudah, wah ya saudaraku ya, memang sudah ketakutan untuk apa? Tapi Tuhan akan memulihkan, merestor lagi dunia untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Dikatakan bahwa Dia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ingat tadi, gembala adalah penuntun. Kita akan mudah tersesat tanpa dituntunan gembala kita. Ya saudaraku ya, ingat. Jadi yang kedua adalah God adalah restorer. Ya saudara, Tuhan adalah pemulih kita. Ya saudaraku, yang ketiga adalah ayat keempat sampai kelima. Ayat yang keempat sampai kelima. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut berbahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah aku penuh melimpah. Amin, saudaraku. Yang ketiga adalah God adalah He is a protector. Dia adalah pelindung. Dia adalah pelindung kita, saudaraku ya. Yang melindungi kita, dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ingat tadi, kita di tengah-tengah serigala. Kita tengah-tengah serigala, situasi itu adalah situasi lembah kekelaman. Sebagai domba kita bisa nyasar ke sana. Enggak hanya padang purut hijau, saudaraku ya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan kita akan padang rumput senantiasa, bahwa jalan kita akan mulus, rata, enak. Enggak, saudaraku. Ingat, jalan menuju surga adalah sempit, dikatakan demikian. Ya, bahwa dikatakan bahwa engkau ada saat-saat kita akan jalan di lembah itu. Tetapi sebagai pemazmur katakan bahwa ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kalau saudara di lembah, apa yang saudara pandang sebenarnya? Pandangan saudara akan di bawah terus. Enggak kan? Kalau saudara di dalam jurang, saudara mau minta tolong, pandangan saudara kemana? Ke atas lah gitu loh. Ya, mungkin masa di jurang saudara mau meminta pertolongan, saudara cuma di tengah-tengah jurang itu. Siapa yang akan menolong saudara? Enggak. Pandangan saudara cuma bisa ke atas. Tolong Tuhan, ke atas saudaraku. Cuma itu. Bagaimana Mazmur menyadari hal ini, bahwa mengatakan bahwa ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia berada di lembah-lembah itu. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ya saudaraku ya. Dia melayangkan pandangannya atas ke atas, saudaraku. Dan saudara jangan salah paham ya. Mazmur 23 ditulis pada saat dia belum jadi raja. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia sembunyi ini, dia tulis Mazmur 23, jangan dipikir enak sekali. Oh Tuhan adalah gembalaku. Lagi enak mungkin dia. No. Raja Daud sendiri belum raja dia ya. Daud lagi bersembunyi di gua-gua ya, di lembah-lembah saudaraku. Dari kejaran Raja Saul. Dia dalam merasa ketakutan ini. Dia dalam merasa di sekelilingnya serigala-serigala, pasukan-pasukan dari Raja Saul yang siap untuk membunuh dia. Jadi jangan salah, ini adalah betul-betul dirasakan oleh Tuhan. Kedamaian dirasakan oleh Daud di tengah-tengah serigala tadi. Sebagai domba. Dahsyat ini saudaraku ya. Saya suka ayat ini. 23 ini saya suka. Bahkan guru soal kita pernah mengatakan bahwa ada yang sampai menganjurkan bahwa ini kalau bisa jadi ayat hafalan yang akan dikatakan selalu setiap hari. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia menyediakan aku. Karena apa? Di sini komplit penyertaan Tuhan, bahwa dia sebagai provider, bahwa dia sebagai restorer, bahwa dia sebagai protector juga di antara kita. Komplit di sini, saudaraku. Walaupun kita di lembah kekelaman, walaupun kita domba di tengah-tengah serigala.
Ya saudaraku. Akhirnya saudaraku yang terakhir. Inilah poin yang terakhir. Oh ya, saya satu hal bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya, tadi serigala-serigala itu lawan-lawan kita. Tetapi Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Dalam arti kata apa? Tuhan gak mau melihat lawan-lawan kita. Tuhan gak mau pandangan kita hanya di lawan-lawan kita. Tuhan gak mau pandangan kita di serigala-serigala tadi. Tapi ini loh, lihat hidangan di depan ini. Dalam kata apa? Hidangan itu adalah kekuatan Tuhan. Ya, saudara makan untuk supaya kuat toh. Ya, saudara hidup bukan hidup untuk makan toh, makan untuk hidup, saudaraku ya. Bukan hidup untuk makan. Wah bahaya Pak nanti. Supik datang melanda ya. Ya Om ya. Tetapi saudara makan untuk hidup. Dalam arti kata hidangan yang diberikan oleh Allah itu menjadi kekuatan untuk saudara-saudara untuk bisa melawan serigala-serigala tadi. Untuk melawan lawan, dibilangkan lawanku. Itulah dahsyatnya Tuhan. Wih, di tengah ini loh kekuatannya. Dan akhirnya setelah dikasih hidangan untuk kekuatan kita, tak lupa engkau diurapi kepalaku dengan minyak. Saudara, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biarlah aku penuh melimpah. Ini bicara tentang Roh Kudus. Minyak adalah urapan Roh Kudus. Komplit ya, komplit pakai telur. Kalau orang Surabaya bilang, waduh, enak tenan ini Pak. Bayangin hidangan untuk kekuatan badan jasmani kita disediakan. Yang kedua, Roh Kudus dilimpahkan melimpah. Wah, amin. Saya kalau baca kayak gini suweneng. U-nya 3. Saudara apa? Komplit ya Tuhan. Kamu belikan komplit yang gak ada yang kurang gitu loh. Kalau saudara menyadari hal ini, gak akan lagi kekhawatiran itu melanda. Saudara gak akan pandang lagi serigala-serigala yang melingkari saudara. Biarin deh, ayo. Siapa takut gitu ya. Kalau bilang ya, firman Tuhan juga mengatakan jika Allah berpihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Wah, banyak komplit kok itu lawan-lawan. Ya, tetapi intinya ini tadi saudaraku, bahwa dia adalah gembala yang provide kita. Dia adalah gembala yang restore kita. Bahwa dia adalah gembala yang memberikan kita protection, protektor kita. Amin saudaraku. Haleluya. Dahsyat ayat ini saudaraku. Ya saudaraku. Yang terakhir, paling terakhir saudaraku ya, yang ini adalah gongnya, finalnya. Ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama. Kita bangkit berdiri saudaraku ya. Ini ayat yang terakhir dan itu adalah gongnya sebagai gembala kita. Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita dikatakan. Ya saudaraku, kita baca bersama-sama dengan suara lantang dan iman saudaraku. 2, 3. Sekarang saya minta sekali lagi, tetapi aku danku diganti nama saudara masing-masing. Ya, saudaraku. 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti Alex. Sumber hidup Alex dan Alex akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin saudaraku. Yang keempat tadi adalah He is the source of favor. Dia adalah sumber kasih karunia. Ya dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti aku. Itu adanya adalah dikasih karunia Tuhan saudaraku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan yang dipenuhi anugerah dan kasih karunia Tuhan. Sepanjang masa. Sepanjang masa artinya apa? Sepanjang hidup ini. Sepanjang dunia ini masih berputar. Sepanjang Tuhan belum datang yang kedua kali. Kita akan tetap hidup di rumah Tuhan sepanjang itu saudaraku. Yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Yang penuh dengan kebajikan. Yang penuh dengan kemurahan Tuhan dan kasih setianya yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara merasa diberkati pada malam hari ini. Haleluya. Kita sadari pada malam hari ini bahwa kita adalah domba-domba yang gampang tersesat. Kita adalah domba-domba yang terkadang kita lemah, tidak berdaya, tidak memiliki senjata-senjata yang efektif, yang untuk bisa membela diri kita masing-masing. Tetapi kita adalah domba yang harus penuh dengan kelemah lembutan dan mudah dibentuk.
Dan kita adalah domba yang harus selalu dengar dan mengikuti apa yang menjadi suara gembala kita. Sekali lagi pada hari ini, marilah kita sadari kedudukan kita sebagai domba dan tahu bahwa Tuhan sebagai gembala kita itu adalah Allah yang provide kita. Allah yang selalu merestore kita dan memulihkan kehidupan kita. Allah yang selalu melindungi kita, yang selalu melindungi dan mengurapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan Dia adalah sumber dari segala kebajikan, sumber dari segala anugerah dan kasih setia yang akan mengikuti kita setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada satu lagu yang akan sedang saya nyanyikan. Engkau gembala yang baik, yang menuntun hidup kita, membawa kita ke air yang tenang, dan menyegarkan jiwa kita. Amin. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan
kasih Yesus. Terima kasih Engkau sebagai gembala kami Tuhan, yang selalu memberikan janji-janji Tuhan kepada kami. Janji yang selalu Engkau tepati Tuhan Yesus. Kami sebagai domba Tuhan, kami mau melakukan bagian kami Tuhan. Kami mau belajar mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau belajar mengenal isi hati-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan lebih dalam lagi mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tolong kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk kami Tuhan lebih mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Supaya kami tidak Tuhan gentar menghadapi Tuhan dunia yang semakin hari menjadi semakin tidak enak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang selalu Tuhan menuntun kami, menasihati kami, mengoreksi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bimbingan-Mu, untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pelajaran berharga melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih memberikan kami hikmat untuk mengerti Tuhan apa isi hati-Mu malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus untuk Roh Kudus-Mu Tuhan membantu kami Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagai domba-domba-Mu Tuhan yang mau Tuhan setia mengiring Engkau, setia mengikut Engkau, mendengar suara-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Alex Tuhan. Berikan dia hikmat lebih lagi Tuhan Yesus, supaya Tuhan melalui hidupnya banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa Tuhan boleh kembali kepadamu, banyak jiwa Tuhan boleh mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan malam hari ini Tuhan, kami sangat diberkati Tuhan, kami diberikan kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di kesempatan malam hari ini Tuhan Yesus, kami Tuhan mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus, mau taat akan firman-Mu Tuhan, dengan memberikan yang terbaik bagi Engkau malam hari ini Tuhan Yesus. Terimalah ya Tuhan, terimalah Abah, menjadi persembahan yang hidup dan boleh berkenan bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau siap memberi Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan memberi, silakan Bapak Ibu Saudara sambil memberi kita akan menyanyi Allah itu baik. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Untuk pengumuman minggu depan ya, bisa dilihat di announcement. Kita akan mengakhiri ibadah. Saya mengundang Bapak Niko untuk berdoa syafaat dan ditutup oleh Bapak Alex. Kita berdoa.
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Menjelang pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Amat terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman menguatkan kami ya Tuhan. Amin. Agar kami Jesus. selalu mau lebih setia kepadamu saja Amin. ya Tuhan. Thank you, Jesus. Engkau gembala kami yang baik ya Tuhan. Amin. Yes, Lord. Amin. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Berkat firman yang menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Pribadi kami Terima lepas, kasih, Tuhan. pribadi Terima kasih. keluarga. Terima kasih banyak Tuhan. Thank you, Jesus. Amin. Berkati Bapak Alex Tuhan, Amin. hamba-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Pakai dia lebih heran di mana saja dia boleh berada Tuhan. Di dia tempat bekerja Tuhan, berkati. Berkati keluarga Amin. anak-anaknya Tuhan. Jamah terus anak-anak mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sembuhkan di dalam nama Terima Tuhan kasih, Yesus. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga, kasih. terima kasih. Teringat kami bagi keluarga yang ada di kampung Amin. halaman Tuhan. Orang tua kami Tuhan, Engkau mau berikan selalu kekuatan kesehatan ya Tuhan. Amin. Thank you, Jesus. Teringat kami bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Yes, bangsa Lord. kami Amin. Tuhan. Thank you, Jesus. Selamatkan bangsa dan negara kami ya Amin. Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa Amerika ya Tuhan. Selamatkan bangsa ini ya Tuhan. Amin. Berikan kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Khususnya Ohio, Columbus Tuhan. Kami boleh bekerja Tuhan. Dan kami boleh berusaha di sini Tuhan. Engkau mau berkati ya Tuhan. Terima kasih Thank you, Bapa Jesus. di dalam Thank you, surga. Jesus. Terima kasih, Sebentar Tuhan. kami akan berpisah di tempat ini ya Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Tuntun kami dalam perjalanan Tuhan. Yang bekerja Tuhan berikan selalu kekuatan, Amin. kesehatan ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan menerima berkat Amin. daripada Amin. Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita arahkan Haleluya. tangan kita ke atas suami istri ini, Bapak Budi dengan Ibu Lydia di kita ini. Kemarin mereka merayakan anniversary mereka, saudaraku ya. Dan kita akan berdoa bagi hamba Tuhan ini. Kita percaya Tuhan tidak kebetulan dia ada di tempat ini untuk membantu pelayanan Tuhan di tempat ini. Kita akan berdoa bagi Bapak Budi dan Ibu Lydia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau telah melawat kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Dan Engkau telah memberikan Tuhan suatu firman-Mu Tuhan yang kami pegang Tuhan. Bahwa Engkau adalah gembala kami. Dan kami adalah domba-domba yang membutuhkan Engkau menjadi gembala kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur memberi gembala yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hadapan kami Tuhan, kami Tuhan, semua Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan, mengarahkan tangan kami ke atas keluarga ini Tuhan. Budi setia Tuhan dengan Lydia setia Tuhan. Kau lihat Tuhan, dia Tuhan Kau telah pertambahkan usia perkawinan mereka setahun lagi. Bukan oleh kuat gagah mereka Tuhan. Dan bukan oleh kuat gagah mereka Tuhan. Tuhan, tapi hanya semata-mata oleh anugerah Tuhan. Mereka Tuhan dilayakkan Tuhan untuk dapat melayani di tempat ini Tuhan. Engkau tilik Tuhan apa yang menjadi kerinduan keluarga ini Bapa. Apa yang menjadi pergumulan keluarga ini, Engkau yang akan membuka jalan Tuhan. Engkau yang akan memenuhi Tuhan setiap keperluan mereka. Seluruh dapat kekayaan dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Tuhan. Engkau yang akan memberkati Tuhan Bapak Billy Tuhan. Sebagai imam dan kepala rumah tangga. Engkau yang memberikan Tuhan berkat-berkat-Mu ke atasnya. Kekuatan kesehatan hikmat malifat dari surgawi. Sebagai penentu Tuhan daripada masa depan rumah tangganya. Engkau yang akan memberkati Tuhan melimpah-limpah bagi Bapak ini Tuhan. Berikan hati Tuhan yang selalu rindu Tuhan untuk melayani-Mu. Hati yang selalu Tuhan ada Tuhan di dalam bait-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan bertambah-tambahkan terus Tuhan. Hikmat kebijaksanaan dari surgawi ke dalam atasnya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati juga Tuhan. Bagi Ibu Lydia Tuhan. Yang sudah menjadi pendamping setia Tuhan. Bagi Bapak
Billy Tuhan. Engkau yang akan memberikan Tuhan hati yang penuh dengan kebijaksanaan sebagai istri. Engkau yang akan memberikan hati yang penuh dengan kesabaran sebagai ibu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat, kebijaksanaan juga Tuhan. Dan kekuatan ekstra dari surgawi. Di dalam merawat Tuhan keluarga ini Tuhan. Di dalam sebagai penolong Tuhan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya roh cinta kasih Tuhan. Kita kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka akan semakin bertambah-tambah. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus yang akan mengurapi Tuhan rumah tangga ini. Yang akan memberkati perkawinan ini sampai Tuhan Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Engkau yang akan memberkati Tuhan anak mereka Catherine Tuhan. Di dalam Tuhan masa pertumbuhannya. Dan Engkau yang akan Tuhan memberikan Tuhan kepintaran Tuhan di dalam anak ini Tuhan. Di dalam masa pertumbuhannya. Dan Engkau yang akan memberikan apapun yang menjadi cita-citanya. Engkau yang akan memberikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami semua yang telah hadir pada malam hari ini Tuhan. Tidak terkecuali Tuhan, Engkau yang akan tilik satu persatu keluarga kami. Engkau yang akan tilik satu persatu Tuhan pekerjaan kami. Tuhan, perjalanan kehidupan kami akan menjadi naik dan bukan menjadi turun Tuhan. Dan kita semua akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Engkau akan memberkati Tuhan keluar masuk kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya. Dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Bapa kita. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penghantaran yang manis, pertolongan yang indah dari Allah Roh Kudus. Menjadi Tuhan milik kita semua. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan malam ini. Katakan bersama-sama. Amin.